Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupanmu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut serta pihak ketiganya. Oke Pak geng, kali ini pun saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan dari kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah informasi itu akan memberikan suatu gambaran terhadap kondisi perasaan kamu atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap posisi perasaan kamu atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu berasal dari pemikiran. Kenapa saya mengatakan berasal dari pemikiran? Karena selama ini ada berbagai kondisi yang terjadi, tetapi di luar dari dugaan satu energi tersebut. Kondisi yang membuat satu energi itu merasa seperti emosional, kecewa, dan stres. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini
seakan-akan memberikan suatu gambaran terhadap pihak lain yang dimana pihak lain seperti merasa bersalah. Merasa bersalah karena terlalu banyak memberikan suatu kemanipulatifan, atau memang merasa bersalah ketika orang yang memberikan ketulusan sudah menjauh, di mana ketika orang tersebut menjauh terhadap pihak lain merasa dirugikan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi seperti memberikan diri saya suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut emosional kamu seakan-akan mengendalikan energi kamu untuk saat ini. Rasa emosional kamu ini belum bisa kamu kendalikan karena diri kamu merasa seperti tersakiti. Bukan hanya merasa tersakiti atau emosional yang kamu miliki. Di sisi lain, ada situasi yang membuat diri kamu benar-benar sangat ketakutan. Ketakutan ini bisa saja saya kategorikan apakah manusia tersebut memberikan diri kamu suatu komunikasi, atau manusia ini seakan-akan ingin bertemu kembali terhadap diri kamu. Rasa ketakutan yang membuat diri kamu menyimpan sisi trauma. Trauma apabila diri kamu terkoneksi kembali terhadap manusia yang telah menyakiti diri kamu. Nine of Swords, kartu pertama yang saya pegang, yang dimana kartu ini terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut dan berbicara dari sisi lainnya, seakan-akan untuk saat ini diri kamu itu seperti orang yang tidak bisa bergerak mau kemana. Bergerak ke A seakan-akan membuat diri kamu merasa khawatir. Bergerak ke B seakan-akan diri kamu sangat merasa trauma. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Ibarat apa ya? Posisi energi kamu ini benar-benar tidak stabil. Dan saya rasa diri kamu apabila ingin melakukan berbagai tindakan, itu bukan kemauan dari kesadaran kamu, karena mungkin kamu lakukan karena unsur keterpaksaan. Unsur keterpaksaan yang kamu ambil karena diri kamu tidak tahu pilihan mana yang harus kamu ambil. Ini dia, Wak Geng. Saya tidak tahu apakah perkataan saya tadi kamu membenarkan atau tidak. Dan saya pun tidak mengerti apakah perkataan saya tadi menggambarkan kondisi energi kamu di masa lalu ketika bersama dengan manusia itu atau tidak. Ya, kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi memberikan suatu gambaran, silakan angkat. Tetapi kalau tidak usah kamu angkat. Dan jangan pula kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi
bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Nine of Swords. Saya paham, saya mengerti, dan saya akui kondisi diri kamu untuk saat ini terlalu banyak beban pemikiran kamu. Terlalu banyak tanggung jawab yang harus kamu pikul, di mana tanggung jawab tersebut seakan-akan mengharuskan diri kamu harus mampu untuk menyelesaikannya. Dan saya rasa pemikiran kamu ini pun masih akan selalu mengingat dan mengingat bagaimana perbuatan dari manusia tersebut. Pemikiran kamu ini seperti diserang. Pemikiran kamu ini seperti terlalu berpikiran overthinking. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Baik secara istirahat atau mencari suatu kesibukan, toh juga pemikiran kamu akan lari ke dalam kondisi yang membuat diri kamu trauma atau stres. Ini dia, Wak Geng. Nine of Swords. Saya hanya bisa menyarankan terhadap diri kamu, komunikasikan permasalahan kamu tersebut terhadap Sang Pencipta. Siapa tahu kamu bisa keluar dari kondisi keterpurukan kamu dan keburukan kamu tersebut. Sebenarnya kamu itu bisa keluar dari kondisi tersebut, Wak Geng. Tetapi karena memang pemikiran kamu masih selalu kacau, ya setidaknya kekacauan itu yang membuat diri kamu terjebak agar diri kamu gelisah dan labil. Ini yang saya lihat. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, berbanding terbalik terhadap diri kamu. Berbanding terbalik. Kenapa? Karena untuk saat ini, ada yang sedang dia prioritaskan. Ada yang sedang dia pikirkan. Dan ada yang sedang dia rencanakan untuk saat ini. Seperti orang yang mengharuskan perencanaan itu mau tidak mau harus berhasil. Bagaimanapun caranya harus didapatkan. Itu yang sedang dia pikirkan. Dan di sisi lain, ketika diri saya mengarah terhadap posisi perasaan dia terhadap pihak ketiga, hubungan itu yang saya lihat seperti hubungan yang memberikan diri dia suatu kekhawatiran, yang dimana kekhawatiran itu membuat pemikiran dia depresi untuk menjalankan dan membandingkan pihak ketiga dengan diri kamu. Itu dia, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul The Two of Swords. 9 pedang, 2 pedang. Lagi-lagi kartu pedang yang keluar. Pedang yang berbicara bukan bersifat positif tetapi bersifat negatif apabila saya arahkan terhadap energi kamu. Kenapa? Karena 2 pedang ini membuat diri kamu dalam kondisi penuh dengan keputusasaan, dan kondisi batin kamu seperti memberontak dan tidak terima dengan kondisi yang sudah kamu dapatkan untuk saat ini. Semua buntu bukan diri kamu yang menciptakan, tetapi buntu akibat ulah dan tindakan manusia itu. Yang seharusnya diri kamu terlalu banyak perencanaan yang ingin kamu eksekusikan, tetapi karena pemikiran kamu masih saja lebih mendominasi terhadap hubungan asmara kamu, ya lagi-lagi perencanaan itu buntu. Buntu, Wak Geng. 2 pedang yang bersilang
posisi mata tertutup. Bukan hanya itu saja, sepertinya untuk saat ini pun diri kamu itu ada kebimbangan. Kebimbangan untuk sulit menentukan satu pilihan, sementara diri kamu mengharuskan untuk cepat bergerak demi mendapatkan perubahan. Kebimbangan apa yang kamu pikirkan kalau memang diri kamu ingin menciptakan suatu perubahan? Nah, kebimbangan apa, Wak Geng? Seharusnya kalau memang diri kamu memiliki suatu perencanaan dan kamu mengesampingkan terhadap kondisi hubungan asmara kamu, ya eksekusikan saja secara langsung perencanaan tersebut. Gagal atau tidak gagal, setidaknya diri kamu sudah berani untuk mengeksekusikan perencanaan itu. Lagian ngapain sih kamu merasa gelisah? Kamu kan masih memiliki sang pencipta. Karena urusan asmara kamu hancur, kamu menganggap kehidupan kamu sudah hancur. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Karena diri kamu menganggap asmara kamu sudah membuat diri kamu dampak keterpurukan, kamu menganggap apa yang akan kamu lakukan pasti hasilnya akan terpuruk. Jangan, Wak Geng. Jangan berpikiran seperti itu. Bedakan antara hubungan asmara dengan perencanaan kamu. Asmara kamu itu memang kondisinya pahit. Tetapi kepahitan tersebut jangan kamu samakan dengan perencanaan kamu. Karena diri kamu masih memiliki suatu kehidupan yang harus kamu nikmati, yang harus kamu berikan rasa kebahagiaan, yang harus kamu perbaiki. Lagian apa sih yang kamu pikirkan ketika manusia itu pergi? Ya itu kan hak dia, keputusan dia. Biarkan saja dia yang pergi. Capek kamu memikirkannya. Tidak ada gunanya. Yang perlu kamu pikirkan itu adalah bagaimana caranya kehidupan saya ini bisa berhasil. Dan saya bisa membuktikan, ini loh orang yang kamu campakkan di masa lalu. Ini loh kondisi yang kamu buat semua serba buntu. Ini loh orang yang kamu hancurkan bisa bangkit. Itu yang seharusnya kamu berikan terhadap orang yang telah menyakiti diri kamu. Jangan karena kepergian dia, kamu dilema. Nah, semua masih ada awal. Itu dia, Wak Geng. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti dari perkataan saya. Semua tergantung bagaimana pola pemikiran kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu dua pedang ini terhadap posisi energi manusia tersebut yang tadi saya katakan ada yang sedang dia prioritaskan. Sepertinya apa yang sedang dia prioritaskan itu terhadap satu masalah, yang dimana masalah tersebut seakan-akan membuat diri dia merasa emosi dan ketakutan. Dan sepertinya manusia ini seperti dalam keputusasaan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Perputaran waktu. Waktu yang akan menjawab kesedihan kamu. Waktu yang akan memberikan diri kamu suatu perubahan. Waktu yang akan membuat diri kamu mendapatkan perkembangan. Waktu yang akan memberikan diri kamu keberuntungan. Masih ada kok keberuntungan yang akan kamu dapatkan. Lantas kenapa diri kamu memberikan pemikiran yang penuh dengan kegelisahan? Wak Geng, mau sampai kapan diri kamu memikirkan sesuatu hal yang tidak penting di dalam kehidupan kamu? Kamu tidak mau mendapatkan suatu kebahagiaan yang real.
Kamu masih saja memikirkan orang yang tidak penting yang telah menyakiti diri kamu. Kapan ya dia mampus? Kapan ya dia hancur? Kapan dia kena karmanya? Kapan dia bisa lenyap dari muka bumi ini? Semakin diri kamu berpikiran terhadap hal yang seperti itu, ibarat diri kamu mencari satu jarum di atas jerami. Biarkan permainan alam semesta yang akan menjawab dari rasa sakit hati kamu. Masih perputaran waktu memberikan diri dia suatu kesempatan untuk mengubah tindakan dia agar diri dia sadar. Kalau sudah waktu tidak lagi berpihak terhadap diri dia, dia akan meminta maaf terhadap diri kamu dan meminta kesempatan serta meminta tolong terhadap diri kamu. Itu dia Wage. Karena kondisi energi yang dia miliki untuk saat ini dengan kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini, seperti orang yang benar-benar sedang gelisah, putus asa, dan stres. Itu dia Wage. Sampai di sini bisa kamu terima secara logika kamu. Saya berbicara secara logika, bukan berbicara secara perasaan. Karena yang saya inginkan terhadap diri kamu, pakai logika kamu, Wak Geng. Ubah kondisi tersebut menjadi penuh dengan keberuntungan. Itu yang saya inginkan terhadap diri kamu. Karena setiap kali saya memberikan berbagai video yang akan saya upload, ada beban tersendiri yang saya pikul ketika diri saya mengupload video tersebut. Beban itu adalah tanggung jawab terhadap diri kamu, di mana diri kamu masih merasa belum mampu untuk menghilangkan rasa sakit hati kamu. Saya tidak berharap manusia itu bisa mendapatkan kondisi karmanya, tetapi saya berharap kamu, agar diri kamu bisa mendapatkan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Itu tanggung jawab saya terhadap diri kamu ketika diri saya mengupload video. Saya tidak terlalu lebih mendominasi terhadap manusia itu. Tujuan saya hanya kepada diri kamu agar diri kamu bisa bangkit. Tujuan saya cuma satu, agar diri kamu itu bisa membuktikan diri kamu masih berharga. Agar diri kamu itu membuka logika kamu bahwasannya masih ada keberuntungan yang akan kamu dapatkan apabila diri kamu berani untuk bertindak tanpa harus menyimpan rasa sakit hati. Yang saya takutkan rasa sakit hati kamu ini berubah menjadi dendam yang ujung-ujungnya. Itu jawabannya. Karena saya memperhatikan komentar-komentar yang diberikan terhadap diri saya, semua rata-rata kapan manusia itu lenyap? Kapan manusia itu hancur? Kapan manusia itu terpuruk? Kapan pihak ketiganya mendapatkan karma? Kapan seperti ini? Capek diri kamu memikirkan hal yang seperti itu. Ya, coba sekali-sekali ketika diri kamu berkomentar, perkataan yang kamu berikan itu jangan lebih cepat tangan kamu daripada pemikiran kamu yang berpikir. Seharusnya antara pemikiran dengan tangan yang ingin kamu berikan komentar terhadap diri saya itu harus seimbang. Bagaimana ya ketika diri saya memberikan komentar terhadap seperti ini? Apa reaksi kakak itu? Reaksi saya cuma satu. Saya ingin ketawa melihat komentar kamu. Ini orang kenapa harus memberikan komentar seperti ini?
Apa karena hubungan asmara itu sudah memberikan suatu kondisi yang membuat diri kamu hancur sehingga diri kamu berkomentar seperti itu? Itu dia, Wage. Saya tidak menyudutkan diri kamu, saya tidak curhat terhadap diri kamu, tetapi itulah kenyataannya. Mau terus-menerus seperti ini yang memikirkan tidak penting, itu sama saja diri kamu membuang energi positif daripada energi negatif. Alam semesta tidak akan merestui pemikiran kamu tersebut, yang dimana kamu berpikiran manusia itu harus hancur, manusia itu harus terpuruk, manusia itu harus mendapatkan karma. Alam semesta tidak terkoneksi dan merestui hal tersebut. Yang direstui oleh alam semesta bagaimana pemikiran kamu untuk menciptakan suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kamu agar diri kamu bisa bangkit. Itu dia, Wage. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance. Kartu yang mengarah terhadap unsur api, yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Temperance dengan kata The Wheel of Fortune, hasil dari kesabaran kamu akan membuat diri kamu beruntung. Saya paham diri kamu terlalu sabar dan kesabaran kamu selalu diuji terhadap kehadiran manusia tersebut. Tetapi cepat atau lambat, kesabaran kamu itu akan memberikan diri kamu suatu hasil. Buah dari kesabaran kamu, keberuntungan, perubahan, kesempatan, perkembangan. Tetapi diri kamu jangan terlalu gelisah. Jangan terlalu gelisah. Apa tujuannya diri kamu ketika kamu memiliki agama, ketika diri kamu masih mengakui Sang Pencipta di dalam kehidupan kamu? Itu sama saja kamu menduakan Sang Pencipta kalau diri kamu terlalu gelisah. Wajar memang gelisah karena manusia. Tetapi dibalik dari unsur kegelisahan itu jangan terlalu overthinking. Oke, Pak Geng? Cocok kau rasa? Cocok kau rasa dengan ucapan saya tadi? Ya, kalau menurut kau cocok, kau angkat. Tetapi kalau tidak, ya terserahlah sama kau, Wak Geng. Itu aja lah, Wak Geng, ya. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Temperance ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa apa yang sedang dia prioritaskan untuk saat ini itulah yang menjadi suatu faktor yang akan membuat manusia itu merasa stres. Muncul kartu The Tower. Unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, ini manusia seperti orang yang ketakutan untuk hancur. Karena ini manusia sedang berusaha untuk meyakinkan. Saya tidak tahu siapa yang diyakinkannya ini. Apakah diri kamu atau orang lain atau bagaimana? Karena ini manusia sedang berusaha untuk meminta bantuan. Baik terhadap kondisi materi, pekerjaan, atau hal yang lain. Karena bagi dia untuk saat ini, semua serba buntu dan semua serba putus asa. Pemikiran stres. Seperti orang yang menganggap diri dia untuk saat ini menerima nasib atau takdir yang penuh dengan rasa ketakutan. Dan The Temperance ini saya rasa hubungan dia terhadap pihak ketiga atau berbagai pihak di luaran sana tidak rukun atau harmonis. Dari kondisi kehancuran, urusan dia lah situ, capek aku. Muncul kartu The Emperor, kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, Sagittarius. The Emperor
manusia ini masih akan selalu memantau diri kamu, manusia ini masih akan selalu berharap untuk bertemu terhadap diri kamu, dan manusia ini seperti apa ya, sedang membutuhkan satu pencerahan atau bimbingan terhadap orang yang dimana agar bisa manusia ini menjadi waras kembali dari otaknya yang kacau itu. Ini manusia otaknya lagi lari ampernya, lari sebelah wak geng, amper otaknya lagi lari sebelah. Itu yang saya lihat, lagi tidak stabil, lagi tidak seimbang, lagi kondisi hancur. Oke wak geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Urusan dia biar urusan dia, urusan kamu urusan kamu. Ciptakan suatu perubahan, itu saja saran saya terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.